batal nggak puasanya? Sah nggak? Tapi kalau sekelas pajolan yang setiap hari ngaji depan apa? Depan mimbar, saya nggak tahu diterima nggak ketika tahu? Tidak. Maka orang yang tidak tahu itu dua, dia jauh dari majelis ilmu. Yang kedua, dia baru masuk Islam. Sunah nusru, kesunahan puasa. Tadi kan kewajiban tadi udah, semuanya syarat wajib, syarat sah, rukun puasa udah semua lengkap. Sekarang masuk kepada sunnah-sunnahnya puasa. Kenapa ini wajib disampaikan? Sunnah itu adalah ibadah yang menyempurnakan kekurangan dalam kewajiban. Maka kalau dalam puasa kita banyak kurangnya, tetapi kita mengamalkan kesunahan di dalam puasa, insya Allah kewajibannya akan tertutup dengan sunnah. Yang pertama, ini pembahasan seru ini, Pak. Takjilul fitr. Coba istilah ini takjil dulu. Takjil dari mana? Ini takjil dari kata-kata ini, Pak. Boleh. Anak kecil. Ini lebih. Takjil di sini. Bukan makanan kecil. Takjilun, menyegerakan. Takjil. Tapi di bahasa itu akan jadi apa? Takjil. Itu dari sini bahasa ini. Kenapa? Jelas di sini. Takjil, menyegerakan berbuka. Itu bagian daripada sunnah. Ini kekeliruan orang dalam buka puasa. Ada beberapa orang itu pengalamannya agak keliru. Apa itu? Dia baru buka puasa setelah adzan selesai. Ada sebagian orang pemahamannya begitu. Saya ingin memuliakan adzan, tunggu dulu adzan selesai baru apa? Keliru kan ini? Keliru. Allahu Akbar, langsung set ambil gelas, ambil kurma, ambil gorengan, apa lagi Pak? Yang paling laku itu tahu goreng, tahu isi. Gorengan. Itu langsung, jangan tunggu adzan apa? Selesai. Yang kedua, kepanjangan doa. Ini bisa apa? Waktu makbul dalam apa? Dalam berdoa, yaitu ketika berbuka puasa. Doanya sebelum berbuka puasa, dia doa sampai azan selesai masih apa? Ya Allah ya duit ya Allah. Doa terus ya Allah ya ini. Maka ini keliru. Walaupun waktu makbul, tapi ketika azan berkumandangkan, doanya harus apa? Selesai. Dan yang ketiga, penting ini. Kita berbuka harus dalam keadaan yakin ataupun zon apa ya? Perasaan kuat bahwasanya azan sudah masuk, azan sudah dikumandangkan atau maghrib sudah masuk. Kalau cuma kira-kira, iya bahasa penting. Saya berbuka puasa cuma kira-kira udah masuk. Biasanya jam segitu udah azan sih, itu nggak kedengeran. Ini kira-kira nggak Pak? Ini kira-kira nggak? Biasanya jam segitu sudah azan. Kok nggak kedengeran? Ya udahlah, minum ah. Ternyata udah habis minum 1 gelas baru puasanya batal. Penting ini. Jangan kira atau patokan jangan lupa digital yang sifatnya masih spekulasi, belum betul-betul tepat. Ini nggak boleh. Nih biasanya jam segini udah bunyi nih jam, bunyi apa? Tanda langsung ada. Kok belum bunyi dia minum? Ternyata jamnya mati atau jamnya ngadep. Itu mungkin nggak Pak? Bisa. Mungkin nggak? Bisa. Mungkin. Lah jamnya ngadep dia minum. Ternyata jamnya mundur 5 menit. Ada, batal nggak? Puasanya sah nggak? Nggak sah. Puasanya nggak sah. Kenapa? Dia berbuka, belum di waktunya berbuka dan itu sifatnya kira-kira. Harus yakin atau merasakan kuat.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua penting ini, sahur. Ini yang paling banyak orang keliru. Sahur itu makanannya apa? Waktunya kapan? Ya betul nggak? Ini orang masih banyak perlu apa ya? Pemahaman lebih. Sahur itu bukan wajib tapi apa? Sunnah. Kalau berbuka itu wajib apa? Yang sunnah apanya? Menyegerakan berbuka. Kalau berbukanya sunnah wajib nggak? Wajib. Ini bapak nih. Ayo puasanya cepat kok sampai isya. Sampai tarawih sama cepat puasa. Boleh nggak dia? Nggak boleh. Dosa. Kalau berbuka itu hukumnya wajib, menyegerakan berbuka sunnah. Nah, sahur itu hukumnya sunnah. Tapi ini sunnah akad, sunnah yang sangat dipentingkan dalam puasa. Kenapa? Pertama, karena membedakan puasanya orang Islam dengan ahli kitab. Saya udah bahas sejarahnya, orang dulu tidak ada sahur. Islam, agama baginda Nabi Muhammad SAW itu syariatnya memudahkan kita, maka lakukanlah sahur. Sekarang waktunya sahur itu kapan? Apakah habis tarawih? Besar kan suka makan tuh. Apakah itu sahur? Apakah jam 12 malam? Di sini jelaskan. Sahur yang paling utama itu adalah mendekati waktu subuh. Sepertiga akhir malam itu waktu yang paling afdol untuk sahur. Itu paling afdol. Kemudian yang kedua, sahur itu waktunya dimulai dari kapan? Dimulai dari muntasoful lail, dimulai dari pertengahan malam. Ini mulai waktu sahur. Berarti sebelum apa tadi Pak? Sebelum waktu pertengahan malam, anggaplah jam 12. Sebelumnya itu belum masuk. Sampai situ Pak. Jadi jam 1, jam 2 itu sudah boleh. Tapi paling afdol sepertiga akhir. Sekarang waktu paling terakhir sahur itu kapan? Nah, apakah hayya 'alas shalah? Apakah ketika azan? Apakah 15 menit atau 10 menit sebelum azan? Jawabannya apa? Pas azan. Sebelum azan. Batasannya mulai azan. Diperjelas supaya nggak ada hilang. Ini ilmu Sabtu nggak ada hilang. ulama kita. Waktu imsak itu bukan waktu habis Azan subuh. Anggaplah imsak itu waktunya 10 menit. Maka kita masih punya waktu menyelesaikan makan dalam waktu 10 menit. Jadi imsak itu waktu hati-hati supaya kita tidak terlewat sampai azan subuh. Kalau dalam kitab hadis itu membaca Al-Quran seukuran 50 ayat. Dalam hadis 50 ayat itu kalau dikonversisasi sama ulama itu sekitar 10 sampai 15 menit itu waktu imsak. Imsak boleh makan enggak? Boleh. Yang kedua, waktu terakhirnya sahur itu ketika azan subuh dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu masuk subuh. Itu udah stop. Berhenti. Kalau di dalam mulut dikeluarin. Jangan masukin. Telan aja. Tanggung. Itu termasuk yang apa orang suka keliru. Nanggung dalam tinggal telan. Kalau udah ada yang masuk. Ketika sudah ada, kok mulut itu masih penuh makanan, maka hukumnya wajib dikeluar. Karena sudah tidak boleh ada yang masuk ke dalam tubuh ketika ada dikumandangkan dengan cara sengaja. Nah, ini yang penting nih. Berbuka puasa itu afdolnya makan apa, minum apa? Sahur apa bukan?
berbuka. Oh, bukan. Berbuka puasa itu afdolnya. Sahur juga sama itu. Sahur juga sama. Yang paling afdol apa? Kurma, apa sirup marjan, Goreng-goreng ya. Ini penting ini Pak. Ini ada urutannya soalnya. Ada urutannya. Yang pertama, yang manis-manis, varian juga manis. Menurut Ibu Ria. Sekarang urutannya apa? Yang pertama kurma pun bukan semua kurma. Kurma yang paling utama untuk berbuka puasa adalah kurma basah atau kurma rutop namanya. Apa kalau orang kan sering ya rutop, rutop Madinah, rutop apa tuh? Rutop Taif, Mekah. Itu apa? Kurma basah. Itu yang paling utama nih. Itu paling abad kurma basah. Yang setiap hari kita makan, yang kalau orang bagi-bagi itu kurma kering atau dikatakan tamrud, tamer. Jadi yang pertama tadi rutop, kurma basah, kemudian yang kedua baru kurma kering. Yang ketiga apa? Ini ada urutan ini. Air zam-zam. Kalau nek boten enten air zam-zam yo petang. Tahu tak? Air putih. Air putih. Jadi bukan sirup marjan manis semua. Jadi lebih afdal mana bukan dengan sirup marjan yang manis atau air putih. Afdal mana? Kalau udah ngaji dia akan memilih air. Kalau belum ngaji milihnya apa? Es buah. Tadi urutannya apa nih Pak? Kurma basah, kurma kering, air zam-zam, air putih, baru Sirup susu. Baru yang ketiga. Biasa pola. Ada pun ada halwa. Ini yang terakhir nih. Opsi terakhir. Kalau nggak ada air putih, tapi nemen lah masa nggak ada air putih ya. Tapi kalau betul-betul nggak ada air putih, mungkin orang di perjalanan cuma kebagian takjil ini, maka yang dipilih mana? Yang terakhir apa? Makanan yang manis tapi yang tidak dimasak. Ada nggak Pak? Makanan manis yang tidak terkena api, ada nggak? Buah-buahan, pepaya. Baru yang terakhir paling bawah lagi, makanan manis yang terkena api. Contohnya apa? Gorengan yang manis-manis itu paling terakhir. Nah sekarang kalau udah ngaji ini, mungkin nggak kita buka puasa langsung nasi padang Pak? Saya sudah tidak kuat, tahan. Puasa itu adalah menahan emosi, menahan nafsu, lapar dan haus. Tahu nasi padang enak, tahu gorengan enak. Kalau ada kurma makan dulu dan makan kurma itu sunahnya 3. Ini orang udah kurma 3 lagi. Betul. Kira-kira kita makan kurma 3, gorengan udah habis belum? Itu kalau nggak nyimpen habis Pak. Gitu. Maka ini urutan kita di dalam berbuka puasa. Memang tujuannya puasa itu menahan nafsu makan. Maka urutan harus seperti itu. Ini kesunahan kalau diamalkan itu menyempurnakan puasa. Tadi ini banyak banget sudah-sudahnya. Kita lanjut. Kalau ada waktu apa buat selesai? Sebentar. Bisa ada lagi yang penting banget nih Pak. Perkara yang membatalkan puasa ini penting sekali ya sahabat. Jangan sampai kita merasa ini tidak membatalkan, justru membatalkan. Ini mau dilanjut nggak Pak? Mungkin ada pertemuan lagi Pak. Hah? Ya. Kenapa sahabat? Makan sahur. Oh makan sahur. Makan sahur minimalnya seteguk air atau 1 butir kurma minimal.
Itu makan sahur. Satu butir. Satu tepung apa? Air atau satu butir kurma. Cuma makanannya apa itu tidak diverifikasi dalam kitab fikih harus makan apa. Yang penting makanan yang bisa mengganjal lambung kita atau perut kita bisa bertahan sampai maghrib. Makin itu makanan cocok, kan setiap orang tuh makannya beda-beda Pak ya. Ada orang makan nasi cepat lapar, betul ya? Ada orang makan singkong laparnya lama, maka lebih afdol memakan singkong. Kenapa? Karena singkong lebih menahan lapar untuk dia. Gitu. Jadi kalau makanan sahur itu yang disampaikan di batas minimal adalah seteguk air ataupun satu butir. Yang penting jangan sampai tidak sahur. Dan sahur itu bukan hubungan dengan ini Pak. Bukan hubungan kita masih kenyang atau belum, itu gak ada hubungan. Masih lapar kayak atau udah kenyang, saya masih kenyang dari tadi malam makan, tetap disunahkan sahur. Gak ada hubungannya dengan lapar atau haus. Gak ada hubungannya. Mau kenyang, mau haus, hukumnya sahur adalah sunnah. Ini orang masih suka ini tabu nih Pak. Sahur itu kalau untuk yang lapar, saya nggak lapar, nggak usah sahur. Walaupun nggak lapar tetap sunnah. Minimal seteguk air. Tiduran, tidak sahur dan tidak niat niatnya. Kalau orang kita pertanyaan kita supaya Sudah jadi hindari kalau ya. misalnya ada tambahan, kalau enggak ya nanti bisa di share lewat grup. Gitu aja ya. Jadi gini, pertanyaan sekarang masuk ke sana jawab. Oke, silakan. Pak Rian pertanyaannya, kalau orang ketiduran lupa niat, maka apakah dia masih bisa puasa? Maka di sini ditafsir diperinci. Kalau puasanya ini puasa wajib Pak ya? Iya. Puasa wajib. Kalau dia tidak niat sama sekali, mulai dari maghrib, mulai dari kapan? Maghrib sampai subuh, sampai dia bangun tidur subuh. Satu, dia nggak niat. Yang kedua, dia tidak mengamalkan kaulnya Imam Malik yang niat puasa 1 bulan, maka dia tidak boleh puasa. Kalau ini puasa wajib, nggak boleh puasa, dan dia sunnah untuk menahan, bukan potong, menahan apa? Untuk tidak makan dan minum sampai apa namanya? Sampai maghrib. Jadi bukan yang mentang-mentang nggak boleh puasa dia boleh makan minum bebas. Tetap dia dianjurkan untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Plus nanti selesai Ramadan dia wajib qadha puasa. Ya Pak, jelas Pak? Jelas Pak ya? Ya. Ini habis maghrib nggak niat sampai subuh ketiduran nggak sahur, bangun jam 7 belum niat belum sahur, ya udah dia nggak boleh puasa. Kalau dia puasa maka puasanya tidak sah. Maka lebih baik usah puasa nanti qadha setelah Ramadan, dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia bukan dalam keadaan sengaja. Orang tidur tuh gola batu tahu, orang terpaksa dia nggak tahu. Ya Pak ya, jelas? Ini pakai ini, Pakai mic. biar didengarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang sholat, ya kan, sholat itu paling wajib. Dia ketiduran, ya kan? Dia laksanakan subuh tidur telat, dia ketiduran, langsung sholat, ya kan, sah. Nah, kok puasa kalau itu sendiri tidak sah, itu gimana itu? Nah, ini persepsi saya gitu. Iya kan? Kalau kita sholat subuh, ya kan, ketiduran, kita sengaja. Bangun jam 5:30, kita wajib kan langsung sholat. Ya, sah itu sholatnya, dan dia tidak puasa kewajiban lain. Tapi kalau puasa, ya kan, kok kenapa dimasukin hukumnya seperti itu gitu? Kenapa dia tidak menyatakan ya sudah dia puasa saja? Dia karena dia kan tidur.
tidak sengaja. Itu gimana itu? Nanti dikonversikannya itu gimana gitu? Iya. Antara ibadah sholat dengan ibadah puasa. Konversinya seperti ini. Orang yang ketiduran sholat sampai masuk di waktu qadha, betul? Ya kan? Ketiduran sholat sampai masuk di waktu apa? Qadha. Contohnya sholat subuh, dia nggak sholat sampai jam 7. Berarti dia sholat di jam 7 itu waktu qadha, bukan Pak? Nah, itu waktu qadha sama seperti bulan Syawal. Berapa? Berapa? Syawal. Jadi dia sudah tidak masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau urusannya waktu, urutannya apa Pak? Waktu. Dia sholat sudah di luar daripada batas waktu wajibnya sholat, betul nggak? Nah, orang yang tidak niat ketiduran, dia boleh puasa, tapi di batas waktu sudah habisnya bulan Ramadan. Dan nanti diqadha di waktu Isra atau di bulan Syawal. Ini kalau saya bahaskan waktu seperti Bapak konversikan. Nanti dia boleh qadha di waktu apa? Syawal atau di waktu Isra. Gitu. Dan itu enggak langsung. Orang yang meninggalkan syariat tetapi karena uzur syar'i. Uzur syar'i itu apa? Uzur yang dibolehkan dalam Islam. Contohnya ketiduran. Itu uzur syar'i enggak, Pak? Uzur syar'i enggak? Uzur syar'i. Kalau main bola itu uzur syar'i enggak? Enggak. Maka orang yang meninggalkan kewajiban dalam Islam karena uzur syar'i, uzur yang dibolehkan, maka dia enggak wajib langsung. Enggak wajib langsung. Nah, ini saya ketiduran tanpa sengaja. Benar-benar ngantuk ketiduran jam 8 bangun. Maka saya nggak wajib langsung jam 8 sholat. Saya nanti boleh sholat nanti bareng sholat duha lah jam 10 boleh. Apa? Sama seperti puasa. Apakah langsung wajib di bulan Syawal qadhanya? Enggak. Boleh nggak di bulan Dzulhijjah? Iya, boleh. Boleh. Maka korelasinya sama. Gitu. Di waktunya itu. Jadi waktu Isra itu seperti waktu bulan Syawal dan tidak ada wajib langsung karena uzur syar'i. Beda kalau saya meninggalkannya secara sengaja. Nih, saya bangun di jam 4, jam 5. Dikit lagi lah aku masih ngantuk. Ketiduran sampai jam berapa? Jam 7. Tadi jam 5 sudah bangun belum? Sudah. Berarti saya uzur syar'i enggak tadi? Enggak. Maka saya wajib langsung qadha. Qadha apa? Puasa juga sama. Kalau meninggalkannya sengaja, maka wajib langsung diqadha di bulan Syawal. Konsentrasi. Maksudnya gini loh, maksudnya kalau sholat kita ini ketiduran, tanpa sengaja. Lagi sholat. Kita ketiduran tanpa sengaja. Kita Sedang sholat itu. pas misalnya waktu subuh, begitu bangun kita kan wajib sholat subuh, ya kan? Sholat subuh langsung. Nah ini puasa, ya kan? Kita lewat puasa, ya. Ujung-ujung begitu kita bangun, udah sholat subuh, udah azan subuh. Berarti kan kita udah tidak bisa sahur lagi, tapi kita belum niat. Boleh nggak kita langsung kita niat, kita langsung puasa saja? Nggak boleh. Karena konversinya Pak Rian itu jauh berbeda dengan sholat. Kalau Pak Rian mau mengkonversikan niat ketika puasa dengan sholat, itu harus dalam keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan sholat. Niat itu kapan Pak? Ketika dilakukan dengan ibadah. Ini niat kan hubungannya. Nah kalau konversinya dengan sholat, itu Bapak harus gimana orang lupa niat ketika sholat, itu konversinya. Bukan niat ketidur, bukan orang lupa sholat karena ketidur, itu terlalu jauh. Dan itu konversinya tidak sama. Paham di sini? Ini kan titiknya apa? Niat dengan niat. Maka kita kembalikan niatnya orang ketika puasa itu disamakan dengan ketika sholat. Kapan itu niat orang sholat? Ketika takbir. Kalau lupa bagaimana setelah takbir
sholatnya? Sama. Orang niat ketika puasa, waktunya kapan terakhir? Ketika ada subuh. Kok dia ketiduran? Itu seperti orang niat setelah takbir. Sah ke puasanya? Sudah. Maka konversinya dengan orang ketiduran ketika sholat itu konversi ataupun perbandingan yang tidak sama. Karena ketiduran ini pembahasan ketika di niat. Niat ketika sholat dengan niat ketika apa ya? Jadi konversinya harus Jadi kalau dia ketiduran, ya kan, Ramadan tidak ada niat, oke? Berarti dia bilang bahwa dia tidak sah kalau dia teruskan puasa. enggak sah. Oke. Nah kalau dia niat, sudah Ya, ada niat sebelumnya. sekarang, sebelumnya sudah ada niat 1 bulan, Nggak boleh. lalu dia ketiduran, siapa? Itu dia tetap sah puasanya. Udah. Itu udah sering banyak yang salah. Hah? Banyak yang salah. Banyak yang menjalankan asli siangan, tapi kan dia ini sudah. Maka penting sekali seperti mengaji sebelum Ramadan itu penting. Urusan niat, urusan membatalkan sholat, supaya kita mengamalkan sholat itu punya apa? Punya dasar, punya patokan. Bukan karena ini pemikiran saya, ini kata orang tua dulu, nggak bisa. Orang tua dulu kalau nggak sejalan dengan ilmu syariat yang ditetapkan di dalam Islam atau mazhab-mazhab yang sudah diakui, maka itu tetap harus ditinggalkan. Kalau nggak sesuai, orang nggak apa-apa kok jadi dunia. Itu mungkin orang dunianya puasa sunnah, cuman kita karena 10 tahun atau 20 tahun setelahnya pengertiannya semua puasa boleh setelah rukun. Nah, makanya harus kembalikan konteks kitabnya seperti apa. Maka tetap dasar. Konversinya niat setelah takbir itu tidak sah sholat. Niat setelah habis waktu setelah subuh puasa sama. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang membatalkan puasa, Ustaz. Makan, minum. Iya. Ada pendapat bahkan mungkin dijalankan oleh sebagian umat Islam, sesuatu yang membatalkan makan minum melalui mulut sebelum masuk kerongkongan di area mulut saja itu tidak membatalkan menurut sebagian. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz, hal seperti ini menurut saya syariat fikihnya. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan penting. Sebenarnya ini akan dibahas nanti di pembahasan, tapi karena pertanyaan kita jawab sekarang pas. Nanti ada pembahasannya sebenarnya. Jadi kan bapak kan tadi kaji itu, kan ada makhraj huruf di tenggorokan kan? Ya. Makhraj paling tinggi paling atas apa? Kha. Betul nggak? Ini paling atas apa? Kha. Tengahnya apa? Ha. Betul? Paling bawah apa? A. Betul ya? Ain. Betul ya? Maka semua yang masuk lewat mulut, yang masuk ke dalam mulut, kok tidak melebihi batas makhraj kha. Kha itu berarti lidah yang paling atas nih. Tenggorokan paling atas, maka belum tidak membatalkan puasa. Selagi tidak melewati makhraj apa? Kha. Tapi udah ada rasa. Apa? Sama, mau rasa, mau kalau melewati rasa itu lewat sini batal. Tapi kalau cuma rasa sampai kan kita bisa ngerasain begitu yang langit tuh ya. Ya kan? Itu belum dibatalkan. Kalau kita contoh ini ibu-ibu nih, ibu-ibu kan suka masak tuh. Terus nyicip makanan. Hukumnya boleh selagi ketika mencicip tidak satu porsi. Nyicipnya cuma sedikit dan itu tidak ditelan sampai melewati makhraj kha. Apa Pak? Kan atas tuh. Kalau melewati itu batal puasa. Apapun mau makan, jangan makan minuman, apapun kalau lewat situ batal. Ya Pak? Sesuatu. Ini nanti kalau ada apa namanya pertemuan akan datang, kalau ada musyawarahnya kita bahas tentang perkara yang batalkan puasa ini penting. Kalau nggak ada nanti biar saya share lewat
Lewat apa? Karena merokok itu nggak lewat situ. Itu nanti masuk. Itu kan saya bahas asap rokok, asap mobil, asap sate. Itu nanti pembahasannya semua dalam perkara yang berbeda. Tadi kan dapat lewat tukang sate. Ngebunuh. Wah, nasi aja. Kopi juga udah. Ya. Itu gimana menurutnya? Itu nanti dibahas di pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Nanti saya bahas khusus. Dan itu luas. Oke. Iya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan tertunda kemarin saya mau tanya sama Ibu tapi waktunya habis. Oke. Penutup sholat sunnah, witir. Oke. Witir itu adalah penutup sholat sunnah. Terus seandainya saya begitu bangun habis tarawih witir tidur, bangun tengah malam sholat tahajud, apakah itu hukumnya haram atau makruh? Artinya kan sebetulnya sholat sunnahnya sudah ketutup sama witir. Boleh nggak? Apakah hukumnya makruh atau haram? Itu aja. Makasih. Pertama, ini pertanyaan sholat witir. Kan sholat witir itu penutup sholat sunnah. Apakah itu berarti kita sudah tidak boleh sholat sunnah lagi? Bukan tidak boleh, apakah makruh hukumnya atau haram? Ya, haram itu kan nggak boleh. Ya. Nah, atau tidak boleh secara hukum tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu kuat, berarti makruh. Ya. Maka penutup sholat witir itu sebagai penutup memang benar. Maknanya apa? Orang itu paling bagus sholat sunnah yang dia terakhir lakukan di hari itu atau sebelum subuh itu adalah witir yang terbaik. Maka orang kalau bisa sholat subuh, sholat witirnya diakhirkan ketika tahajud itu bagus. Tidak apa? Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang sholat witirnya di sholat isya? Itu juga bagus. Kenapa? Karena pertimbangannya saya takut tidak bisa bangun setelah tidur. Jadi sholat witir setelah isya itu bagus karena pertimbangan takut gak bangun. Sholat witir di akhir setelah sholat subuh, sebelum azan subuh itu juga bagus karena mengamalkan sholat terakhir adalah sholat witir. Sekarang kalau orang sudah sholat witir di waktu isya, apakah dia boleh melakukan sholat tahajud? Hukumnya tetap boleh dan sunnah. Boleh dan sunnah. Nih bang, saya sholat isya witir langsung 3 rakaat. Nanti saya tidur jam 4 saya bangun saya sholat tahajud. Boleh nggak? Boleh. Sunnah nggak? Sunnah. Tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan penutup sholat terakhir adalah witir. Itu doang. Tidak boleh witir lagi kan? Tidak boleh witir lagi. Nggak usah witir lagi. Nggak usah witir lagi. Udah cukup. Artinya disarankan pada saat bulan Ramadan setelah sholat tarawih, apakah itu 10 atau 20, witirnya nanti saja setelah tahajud begitu? Enggak. Beda. Kasusnya beda. Di sini dibahas. Nggak apa-apa lah saya bahas di awal. Ini nanti pertanyaan. Tapi sih Pak. Jadi sholat witir ketika Ramadan itu memiliki 3 keutamaan dibanding sholat witir di luar Ramadan. Yang pertama, witir di Ramadan itu sunnah berjamaah. Betul? Kalau hari biasa ada nggak witir? Sholat witir berjamaah ada nggak? Ada. Nggak sunnah. Paling afdol kalau hari biasa adalah witir sendiri. Seperti orang sholat duha, nggak sunnah. Sholat duha berjamaah itu malah dia nggak afdol. Yang afdol sholat sunnah duha sendiri. Maka ketika Ramadan dirubah sama syariat, witir itu sunnahnya berjamaah. 1. Kenapa? Karena digabungkan dengan sholat tarawih. 1. Kemudian yang kedua, itu bisa memudahkan orang ketika sahur, betul? Ada orang kepepet, ketiduran, kan nggak sempat itu. Ini milih sholat witir atau makan ya? Ini gimana? Ya makan. Maka lebih baik sholat witirnya berjamaah. Itu memudahkan. Yang kedua, sholat witir ketika Ramadan
itu ada urutnya di setengah terakhir. Yang itu tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Itu kira-kira perbedaan sholat witir di Ramadan dan di bulan. Jelas kan? Tetap boleh sholat sunnah, tahajud, tapi jangan witir lagi karena sudah witir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi saya tangkap, saya catat itu ada pembahasan mengenai syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Jadi yang sudah dibahas itu syarat puasanya ya. Walaupun dari syarat sahnya harus dihitung juga. Apakah nanti kita akan bahas khusus untuk membahas syarat sah puasa? Syarat sah puasa. Tadi yang sebelum juga baru syarat wajib puasa. Tadi sampaikan ada syarat sah puasa. Oh, syarat sah. Ya. Nah, mungkin nanti ada next topik jauh sekarang. Mungkin mengingatkan saja di next depannya bisa dibahas. Ya. Sah puasa seperti apa saja. Gambaran umumnya aja dulu. Oh, tadi baru rukun sama syarat wajib Ya, ya. ini Ini syarat sahnya. Ya, terima kasih. Syarat saya Terima kasih. Soalnya dibahas ya. Iya, karena lumayan panjang. Apa mau dibahas sekarang? Umum aja dulu. Global saja. Umum aja dulu, global aja. Poinnya ada beberapa Pak. Oh banyak ya. Kalau panjang lama ya mungkin nanti itu waktunya Iya. kita di Kalau tadi bisa, atau kalau ada waktu bisa ini. oke opsinya dulu Pak ya. Kita buat tambah satu lagi sebelum untuk sekali penghabisan ataupun nanti penghabisan kita lewat dulu ya. Iya, Jangan lancar. Terima kasih. nanti bisa dibicarakan ya. Oke. Saya akan Oke. terakhir. Hadis mana an-nawmu siap al-ibadah. Puasanya orang tidurnya orang puasa itu ibadah. Dari ini jadi dalil orang malas menurut saya karena tidur menganggap tidur itu ibadah. Jadi kalau puasa ya tidur ada dibawa ibadah. Saya tanyakan hadis ini benar enggak? Kasih. Menyalahgunakan bukan dalil males. Jadi Menyalahartikan. nanti untuk redaksi hadisnya saya sampaikan mengenai redaksinya karena saya harus tahqiq itu riwayat mana. Cuman secara makna itu benar. Secara mana Pak? Benar. Jangankan ketika puasa, ketika nggak puasa pun kalau kita tidur itu ibadah. Contohnya gini, kalau orang ketika tidurnya potensi maksiat, ketika meleknya potensi maksiat, potensi melakukan dosa, maka banding aku maksiat, mending aku tidur. Maka tidurnya untuk menghindari maksiat itu ibadah. Itu ketika hari biasa. Ketika puasa juga sama. Apa itu? Kalau tidurnya dia niatkan dibanding saya main HP terus, dibanding saya apa lagi? Nonton perkara yang tidak dibolehkan yang itu mengurangi pahala puasa, lebih baik saya tidur. Ini pilihannya coba ya. Ketika pilihannya adalah potensi maksiat atau potensi mengurangi pahala puasa, maka tidur itu lebih baik. Atau ketika tidak ada potensi melakukan maksiat, contohnya di masjid. Ada nggak orang nonton TV di masjid Pak? Ada nggak? Nah, di dalam sini nggak ada kan? Berarti potensi dia maksiat kecil nggak? Kecil. Mendingan tak tidur aja lah dibanding baca Quran. Ini keliru. Kenapa? Karena tidurnya karena Bukan salah hadis. membaca Al-Quran. Baru di situ tempatnya enak baca Quran, enak sholat sunnah, ngapain di tidur? Maka ini ada benarnya, ada salahnya. Benernya kapan? Ketika tidur itu didasari niat meninggalkan maksiat atau meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, itu pahala besar. Tapi ketika potensinya malas, maka ini tidurnya mengurangi kesemangatan di dalam Ramadan atau puasa, dalam arti tidak dianjurkan. Contohnya Bapak nggak ngantuk dipaksa tidur, nggak usah. Udah ya? Gitu. Nanti untuk redaksi hadisnya
saya tahqiq lagi itu riwayatnya riwayat siapa, sahih atau tidak, insyaallah. Saya kamu harap. Oke. Terus ya. Kalau kita berbuka puasa, Ustaz, tapi Lewat ini. kami coba kita nunggu puasa, nunggu buka. Di TV ini udah azan, di TV ya. Tapi di sini belum berdua, di sini belum aja. Kita duluan gimana? Nah, Batal. gini, kalau kita ada ke TV, ketika televisinya yang kita siar, yang kita tonton itu konkret dengan waktu setempat, maka tidak batalkan puasa. Konkret dengan waktu setempat. Gitu. Tapi contohnya gini, Bapak nonton TV Jawa Timur, dipakai di mana? Tangerang. Batal nggak? Batal. Nonton TV ke Jawa Timur deh, orang Banten nonton TV Jakarta. Itu kan ada jarak selisih 10 menit ya? Dan 2 menit? 1 menit. Atau 2 menit lah ya? 1 menit. Udah buka, 2 menit ke depan baru sini ada. Di Banten baru ada. Maka puasanya batal. Maka TV itu bisa dijadikan patokan asal TV lokal yang sesuai dengan tempat kita tinggal. Apa sih ya? Waktu tepat sama. Tapi kalau beda, hati-hati. Yang enak pakai sekarang di Papua. 2 jam. Nonton. Nonton boleh? Oke. Ya semoga apa yang kita sama-sama dengarkan itu bermanfaat untuk puasa kita, bermanfaat untuk umat secara umum. Kita tutup dengan sholawat bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqil kulli wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal awwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al karami ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya arhamar rahim farij 'alal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.